Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan yang kedua mata kuliah studi Al-Quran tentang konsep dasar Al-Quran. Secara etimologi diambil dari kata qoro'ah dengan menggunakan hamzah, yaqra'u qira'atan Qur'anan, atau yang dengan pengertian yang lain tanpa menggunakan hamzah, yang diungkapkan oleh Imam Farra dan Imam Az-Zujaj bahwa Quran berasal dari kata korona, yang artinya adalah himpunan. Secara terminologi kita mengutip pendapat Quraisy Shihab, Khalil Mana Al-Qattan, Muhammad Ali As-Sabuni serta Abu Syahbah. Mereka semuanya menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang dinilai memiliki mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, ditulis dengan bentuk mushaf dan diriwayatkan dengan cara mutawatir, memiliki nilai ibadah dalam membacanya, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Setidaknya dari pengertian tersebut kita dapat mengambil beberapa faktor penting yang menjadi karakteristik Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang kelima adalah pembaca Al-Quran dicatat sebagai nilai ibadah. Yang pertama kita bahas surah atau disebut dengan surat. Secara etimologi surat adalah jamakan dari kata suar, yang berarti adalah kedudukan atau tempat yang tinggi. Sedangkan secara terminologi para ulama menyebutkan bahwa surah hiyal jumlatu min ayatil Quran datil matla' wal maqta', yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan penutup. Surat dibagi menjadi 4 macam, yaitu surat At-Tiwal, surat yang panjang terdiri dari 100 sampai 200 ayat. Yang kedua adalah surat Al-Mi'un, surat yang terdiri dari ayat sekitar 100. Surat yang ketiga adalah surat Al-Masani yang panjangnya di bawah 100. Sedangkan yang keempat adalah surat Al-Mufassal, yaitu surat yang mendekati jumlah surat Al-Masani atau disebut dengan surat-surat pendek. Yang kedua kita membahas tentang ayat. Secara bahasa dalam Mu'jam Al-Wajiz disebutkan bahwa ayat berarti tanda, alamat, bukti, dalil atau mukjizat. Sedangkan secara istilah menurut Al-Ja'bari, sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti, mengemukakan bahwa ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat, sekalipun secara takdiri atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam sebuah surat. Di antaranya adalah satu adalah Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ila akhirih. Yang kedua adalah Al-Kitab, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, laqad anzalna ilaikumul kitab fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan, yaitu tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang keempat adalah Az-Zikru, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Yang kelima adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin, yaitu Al-Quran sebagai At-Tanzil. Sedangkan sifat-sifat Al-Quran sebagaimana diungkapkan oleh Khalil Mana Al-Qattan dalam kitabnya Mabahithul fi Ulumil Quran, bahwa Al-Quran melukiskan 6 sifat. Yang pertama adalah sebagai nur, cahaya. Yang kedua adalah mubin, yang menerangkan. Yang ketiga adalah mubarak, yang memberkati. Yang keempat adalah al-busra, kabar gembira. Yang kelima adalah al-majid, yang dihormati. Dan keenam adalah al-bashir, pembawa kabar gembira. Secara garis besar, isi kandungan Al-Quran sebagaimana berikut. Yang pertama adalah masalah akidah. Yang kedua adalah masalah ibadah. Yang ketiga adalah masalah muamalah. Yang keempat adalah masalah akhlak. Dan yang kelima adalah masalah hukum. Dan yang keenam adalah masalah sejarah. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah yang menunjukkan dasar-dasar sains dan isyarah-isyarah ilmiah. Demikianlah presentasi atau pembuka mata kuliah Ulumul Quran dengan tema dasar-dasar Al-Quran, dan kita akan bertemu dengan kesempatan yang
lain lagi. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.